maka nanti tentara Al-Mahdi juga akan ada 124.000. Gak tahu, mungkin ada tambahan lagi, wallahu alam. Tapi ini pola-polanya kira-kira seperti itu. Dan semuanya punya ruh wali. Semuanya waliullah. Nggak ada yang orang-orang biasa. Tapi dia orang biasa secara zahir, batinnya batin wa aulia. Jangan dikira orang 313 itu semuanya ulama. Enggak. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut perang, itu yang ulama cuma beberapa orang. Tidak semuanya ulama. Maka jangan sedih, siapa tahu di antara kita ada yang dipilih, ya. Ya. Jadi ciri pertama mereka ruhaninya ruhani ulama, walaupun tidak bisa baca kitab. Ulama itu siapa di Quran? Surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma hanya ulama. Berarti yang menjadi pewaris Nabi nggak mesti bisa baca kitab. Ya, kebetulan saya nggak baca kitab, Pak, nggak bawa, ya. Jadi yang nggak bisa baca kitab nggak usah sedih, nggak masalah. Tapi ada nggak rasa takut kepada Allah di kolbu? Kalau ada potensi menjadi tentaranya. Ya, kalau ada itu dalam diri saya bisa jadi tentaranya. Kalau umur panjang, kan masa depan itu kita nggak tahu. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita dikasih tahu. Ya, itu satu. Yang kedua, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang pribadinya adalah pribadi-pribadi arifin billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu. Itu yang level yang ring 1, ring 2 itu, Pak. Itu arif. Apa arti arif? Dia kenal kepada Allah. Sejauh apa dia kenal kepada Allah? Melebihi nama. Dia kenal nama Allah, dia kenal sifat Allah, bahkan diberi pengenalan mengenai rahasia-rahasia tentang siapakah hakikat Allah itu. Tapi itu di dalam dirinya, nggak boleh dibuka. Ya, arifina billah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ilmu-ilmu begitu dibuka. Di saat dulu belum dibuka, baru ditaruh dalam tempat-tempat tersembunyi, sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau mengatakan, aku diajarkan Nabi 2 karung. 1 karung boleh disebarkan, 1 karung tidak boleh disebarkan. Yang 1 karung ini akan disebar di akhir zaman ini. Ini zaman ini, Pak. Cuma keyakinan kita, insya Allah kita harus latih sampai ke sana. Gimana caranya? Setiap mau minum mulailah baca malah apa arti bismillah? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Allah, izinkan aku minum, ngambil kesegaran dari makhlukmu. Insya Allah itu kolbunya akan lembut. Jadi jangan-jangan hati kita ini keras karena kita makan minum tidak menyebut nama Allah. Ya. Tadi cirinya berapa udah? 2, arifin, ya, kenal. Ini sebenarnya cabang yang pertama. Yang ketiga, dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sama, tapi lafaznya sedikit berbeda. La tazalu ummati zahirina alal haq. Senantiasalah di antara umatku zahirina ala. Zahirin itu artinya menzahirkan, tapi kalau ditambahin ala itu artinya tolong menolong. Zahirina al-haq artinya tolong menolong dalam al-haq. Apa arti al-haq? Kebenaran. Tertatih-tatih memperjuangkan kebenaran. Kalau ada usaha berjuang, berarti ada tantangan nggak? Ada musuh nggak? Banyak musuh. Dan kalimatnya di situ cuma ta'ifah. Maka ciri ketiga kelompok itu disebut ta'ifah. Tapi jangan ketipu, banyak sekarang yang ngaku ta'ifah. Istilahnya ta'ifah mansurah. Nabi wafat, jumlah sahabat 124.000. Tapi yang kedetek ahli hadis Imam Ibnu Hajar cuma 12.000. Ya, di kitab Al-Isabah seingat saya ada 12.000. Ketulis namanya ada.
berapa tadi? 124.000. Yang ketemu namanya cuma 12.000. Gimana tuh? Berapa persen dapatnya? Cuma 10% yang namanya ada. Sama. Nanti tentara Al-Mahdi yang dikenal paling cuma 10%. Yang lain nggak tahu, Pak. Tema kita lumayan berat. Saya lama berzikir, bersolawat untuk saya mau ngomongin apa ya? Hadisnya sudah, datanya sudah banyak, Pak. Dulu saya juga pernah bahas itu di beberapa tempat. Tapi ini sudah lain ya. Karena judulnya Ta'ifah Surah, Tentara Al-Mahdi. Ya. Tapi dalam batin, dalam sir saya meminta izin, ya Allah izinkan kami membicarakan kekasih-kekasih-Mu, tentara-tentara yang akan bersamai imam khalifah akhir zaman yang merupakan kekasih yang paling mencintai-Mu. Ya, kita izin, mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ya kana mdiyan sin sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang akan membersamai Al-Mahdi? Pertama, lapisan pertama, Sayyidina Isa, Sayyidina Balya, Khidir alaihis salam, Sayyidina Ilyas alaihis salam. Namun riwayat yang paling sahih menyebutkan Sayyidina Isa. Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Adapun tentang Sayyidina Al-Khidir ada di riwayat yang berpencar, tapi riwayatnya diragukan oleh ahli hadis, tapi disahihkan secara ruhani oleh ahli ruhani. Begitu juga Sayyidina Ilyas. Jadi setiap musim haji, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir Balya ibn Mulkan berkumpul di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Berkumpul, mereka berbusyarah. Sayyidina Ilyas alaihissalam, beliau ini bertugas di daratan, sedangkan Sayyidina Al-Khidir bertugas di lautan. Itu sebabnya Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam ketika disuruh Allah mencari guru Nabi Allah Khidir, ketemunya di mana? Di pantai, di laut. Bapak kan gak dapat cerita ya, Nabi Musa dibawa ke dalam laut kan gak dapat cerita. Terus dibilang khurafat. Itu asli, Pak. Yang diceritakan di Quran itu yang kira-kira bisa diceritakan, lalu disimpan selebihnya. Adakah disebutkan berapa lama Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir? Kan gak disebutkan. Lumayan lama itu, Pak. Bukan langsung sehari jadi, enggak. Itu lama. Mirip-mirip kayak orang nyantri. Nyantri berapa tahun minimal? Sanawiyah, aliyah berapa tahun? 6 tahun ya, kira-kira segitulah. Bisa jadi lebih. Cuma dalam cerita yang kita dapat kayaknya sebentar. Enggak, itu waktunya lumayan lama. Kalau waktunya lama, ilmu yang diberikan Sayyidina Khidir apakah sedikit atau banyak? Banyak. Jadi kisah pertama itu ada muqaddimahnya, ada juga setelah itu. Kisah yang kedua ada juga muqaddimahnya, juga ada setelahnya. Begitulah yang terakhir. Jadi kalau ada 3 kejadian besar, kita memprediksinya sekitar 6 tahun atau lebih. Lebih dikit, 6 atau 7 tahun. Dan itu lama. Ya. Seorang Nabi Musa, Nabi loh, masih berguru. Antum siapa? Ya, orang luar biasa. Ngelewatin Nabi Musa? Tentu tidak. Maka karena kita bukan seorang yang hebat, bukan juga seorang Nabi. Nabi pun masih belajar. Masa kita tidak belajar? Ya. Maka saya yakin yang hadir ini orang-orang yang dapat nur Musawiyah, ya. Nur Nabi Musa mau belajar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini barisan pertama. Siapa? Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Ada 3. Ini riwayatnya, kalau versi saya sahih. Tapi digabung antara ilmu hadis dengan ilmu ruhani. Cuma kalau versi ilmu hadis yang sahih cuma Nabi Isa. Ya. Ulama-ulama ahli rohani, wali-wali Allah, ya, kalau kita temuin mereka bilang, wah ini semuanya Nabi Isa turun, Nabi Khidir juga, Nabi Ilyas juga, ya. Itu yang pertama, ini barisan pertama. Berikutnya siapa lagi? Sebagaimana ini rumusnya adalah al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kemudian ada rumus kedua, ismuhu yuwati usmi. Tanda-tandanya, kemuliaannya, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasakan kalau nyebut Nabi pakai Sayyidina. Itu bukan masalah NU Muhammadiyah. Kitab-kitab yang saya baca ditulis sebelum ada NU dan Muhammadiyah, mereka nyebut Nabi dengan Sayyidina. Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Khifatul Akhyar, itu nyebut Nabi selalu Sayyidul Wujud. Nabi Muhammad juga mengatakan, Ana Sayyidul Wadi Adam, aku adalah Sayyidnya manusia. Sayyidnya manusia. Ini depan saya manusia bukan? Manusia apa jin? Mungkin ada jin yang nyerupain kali ya. Sayyid waladi Adam, anak keturunan manusia, akulah Sayyidnya. Hatta Nabi Adam butuh syafaatku, hatta Nabi Ibrahim butuh syafaatku, hatta Nabi Musa, Nabi Isa butuh syafaatku. Ini dibutuhkan syafaatnya, terus antum nyebut-nyebut nama beliau Muhammad. Ya nggak sopan lah. Kecuali ada namanya Muhammad apa nih? Ada namanya Muhammad Fadli gitu ya. Berarti nama orang selain Nabi Muhammad, gak ada masalah. Guru kami yang dari Mesir, dari Yaman, dari India, dari Suria, itu hampir semua nyebut nama Nabi pakai Sayyidina. Ya. Kadang-kadang saya sih keceplosan juga menyebut nggak pakai Sayyidina. Taib. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah itu ada 4 sahabat utama di sekitarnya, benar. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, benar. Maka nanti juga akan ada penasehat-penasehat atau orang-orang penting beliau, itu sekitar 4 orang bersama Nabi Sayyidina Al-Mahdi. Ini rumus-rumusnya ngikutin pola Nabi, Pak. Enggak jauh berubah. Nabi Muhammad SAW, ini lapis kedua tadi. Ada 4. Apa sebutannya itu? Sayyidina Abu Bakar itu sebutannya apa? Antum kasihlah istilah ya. Penasehat nggak mungkin, masa Nabi dinasehati. Apa sebutannya, Pak? Panglima kali. Ya, menteri. Menteri lah ya. Menterinya Rasulullah. Atau wakilnya Rasulullah 4. Ini 4 nih. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Ahlus sunnah tidak membenci sahabat. Ya. Ini lapisan berapa? Yang kedua. Nabi tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, ini biar antum gampang memahami kenapa muncul nanti pembagian-pembagian begini. Semuanya ngikutin pola Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika 17 Ramadan dihadang oleh kafir Quraisy yang dibantu persenjataannya oleh Rum. Cuma cerita Rumnya nggak disebutkan dalam beberapa kisah, bahkan banyak kitab-kitab sirah nggak menyebutkan itu. Dari mana kita tahu kafir Quraisy baru pulang berdagang dari negeri Rum dan mereka sudah merencanakan itu. Tapi ada versi lain bahwa ini adalah pembalasan dari sahabat. Mungkin nggak sahabat 313 merencanakan balas dendam kepada orang ribuan? Mungkin nggak? Maka saya mengkritisi kisah bahwa Nabi dan para sahabat merencanakan untuk mensabotase mereka. Itu mustahil.
Secara ilmu perang itu mustahil, Pak. Kenapa? Masa 313 lawan ribuan? Itu bukan 1.000, bukan 1.000, lebih dari 1.000. Orang Arab tuh kalau nyebut 1.000 artinya banyak. Banyak itu. Dan yang ikut bukan hanya manusia, tapi setan, Lata, Uzza, ikut semua, Pak. Ada berapa jumlah iblis yang disembah di Ka'bah dan jadi berhala? Itu nama-nama jin semua, nama iblis semua itu. Yang kemudian disembah karena dia bersifat, mengambil sifat-sifat Tuhan, seakan-akan dia dewa. Lata, Uzza, Manat, itu ya, na'udzubillah minasyaitonirrajim wa junudihi wa juyushihi wa dzurriyyati. Itu semua turun, Pak. Berapa jumlahnya? 360, ikut semua perang. Antum nggak pernah diceritain ya? Itu ikut semua. Tahu dari mana kita? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, itu beberapa riwayat menyebutkan. Yang saya ingat itu, ada dialog antara Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Jibril. Jibril, kata Nabi Muhammad, yang ikut perang di antara kalian para malaikat, itu siapa aja waktu perang Badar. Jadi, Nabi sama malaikat tuh kalau ngobrol itu bisa cerita-cerita masa lalu. Ya ngopi-ngopi kira-kira begitulah. Kalau kita ngopi cerita masa lalu kan, sama masa depan. Jibril kerjaannya begitu sama Nabi. Antum kan mengira selama ini Jibril itu gurunya Nabi. Kalau versi saya tidak. Justru Jibril itu berguru kepada Nabi. Nanti saya cerita ya, ada masanya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad SAW? Dulu waktu di surga, Nabi Adam jadi guru para malaikat atau jadi murid? Guru apa murid? Wah, ini orang Bintaro beda pendapat nih. Ya, ulama Bintaro ikhtalafu. Mana yang benar? Nabi Adam jadi guru malaikat atau jadi murid? Tuh, masih ada yang bilang murid soalnya. Yang bilang murid apa alasannya? Hah? Bingung juga ya? Coba lihat ada ayatnya. Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, kabarkan kepada mereka. Itu terjemahan. Tapi kalau dalam arti umumnya, ajarkanlah para malaikat nama-nama yang aku ajarkan kepadamu. Guru bukan? Guru. Anbihum itu juga artinya nabi. Maka ada sebuah kaidah di kalangan ulama Ahlussunnah sebagian, Nabi Adam itu pernah diutus kepada para nabi, para malaikat. Ya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Jibril ikut ngaji kepada Nabi Adam. Sekarang kira-kira orang yang lebih mulia daripada Nabi Adam jadi gurunya apa jadi muridnya Jibril? Jibril itu disebut Rasul, bukan Syekh, bukan Muallim. Ini Jibril saya ngomong ini gak marah, Pak. Dia akan anggu-anggu insya Allah. Karena data-datanya banyak. Sayyidina Jibril itu pembawa berita, disebut Rasulul Malaikah. Rasulnya para malaikat. Datang ke Nabi Muhammad. Membawa berita. Jadi dia itu pengantar surat sebenarnya. Pengantar tapi suratnya dari Allah, kira-kira gitu. Itu pun Jibril gak langsung ketemu Allah. Allah sampaikan kalamnya kepada Al-Luh Al-Mahfuz, tempat yang sangat suci di atas langit ketujuh sana. Kemudian disuruh Sayyidina Jibril mentransfernya. Jadi beliau itu pembawa berita, bukan sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad lewat Jibril juga disampaikan, wa innaka, hai Muhammad, sungguh engkau la tulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim, ya. Engkau sungguh langsung dapat, boleh, sanggup mengambil talaqi, mengambil Quran dari sisi Allah, ladun. Maka disebut laduni itu adalah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para wali. Daripada siapa? Min ladun hakim, dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha alim. Berarti Nabi Muhammad itu dapat wahyu dua. Pertama wahyu syariat, itu diantar lewat Sayyidina Jibril. Yang kedua lewat
langsung ruhnya ngambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham di situ? Kira-kira lebih paham Quran Nabi apa Jibril? Nabi Muhammad. Kenapa? Alam ini ada karena Nabi Muhammad. Jibril itu ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi jangan salah konsep. Jangan salah konsep, ini bukan ajaran baru. Ini di kitab-kitab ada ya. Cuma ulama berbeda pendapat. Lebih mulia malaikat atau manusia? Yang bilang mulia malaikat itu adalah kalau manusianya biasa. Kalau manusianya wali atau nabi, lebih mulia wali atau nabi daripada malaikat. Bapak ini dari tadi bisa zikir macam-macam kan? Antum? Subhanallah, alhamdulillah. Malaikat itu zikirnya itu aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Beberapa waktu lalu muncul di YouTube ada salawat Jibril. Ya itu salawat Jibril itu doang, sallallahu ala Muhammad. Sedangkan kita banyak salawat kita, ya. Baik. Berapa jumlahnya waktu perang? Jumlahnya sahabat Nabi Ahlul Badar 313. Maka nanti juga akan diulang kembali. Pertama 3 nabi, 4 wakil, lalu ada 313 tentara utama pewaris Al-Badar. Pewaris Ahlul Badar. Tapi hati-hati, jangan ketipu dengan angka-angka 313. Banyak sekarang ngaku-ngaku 313. Ya. Jangan kalau kemarin kan 212 kurang 100, Pak. Seharusnya 313. Ya. Harus digenapin. Tapi itu bukan dibuat-buat. Ini memang gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya? 3. Udah berapa lapis? 3, 4, 3, 1, 3. Sudah ya? Nabi Muhammad ketika perang berikut, perang Khandaq, tiba-tiba ada dari Persia namanya Salman Al-Farisi datang. Nanti akan terjadi begitu lagi. Akan ada dari luar Arab, dari luar yang tadi, kemudian otaknya cerdas, dia bisa strategi perang, dia akan membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Bukan berarti Nabi itu nggak bisa perang, Pak. Nabi mah gampang. Alam ini kan di tangan beliau, pembukaan syafaatnya. Ya. Tapi Allah itu menciptakan Nabi harus menghargai sebab. Maka diperintahkanlah orang-orang ini bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti Al-Mahdi juga sama. Lalu siapa lagi yang membersamainya? Kita potong kompas. Berapa jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat? 124.000. Maka nanti tentara Al-Mahdi juga akan ada 124.000. Gak tahu, mungkin ada tambahan lagi, wallahu alam. Tapi ini pola-polanya kira-kira seperti itu. Dan semuanya punya ruh wali. Semuanya wali Allah. Nggak ada yang orang-orang biasa. Tapi dia orang biasa secara zahir. Batinnya batin wa aulia. Jangan dikira orang 313 itu semuanya ulama. Enggak. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut perang, itu yang ulama cuma beberapa orang. Tidak semuanya ulama. Maka jangan sedih. Siapa tahu di antara kita ada yang dipilih ya. Ya, 124.000 tuh dikit banyak, Pak. Dibandingkan 7 miliar. 124.000 dibandingkan 7 miliar manusia. Baru di belakangnya nanti ya tukang rame-ramein aja, Pak. Ya. Berapa jumlahnya wallahu alam, tapi tentara yang disebut tentara Al-Mahdi itu mereka. Tadi saya meninggalkan kisah Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi? Bril, kira-kira gitu ya. Bukan lagi ngopi, Pak. Di sono nggak ada kopi. Yang ikut perang bersama kami perang Badar itu siapa? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang ikut perang di antara kamu adalah orang-orang terbaik di kalangan manusia, maka yang ikut perang bersama engkau dari kalangan kami para malaikat muqarrabun itu juga yang terbaik.
Tapi saya lupa berapa angkanya di situ, 70.000 atau 70 gitu, saya lupa Pak. Ya, ini hafalan kita kadang-kadang nggak datang tepat saatnya nih. Cuma yang kita ingat, beliau menyebutkan malaikat-malaikat terpilih. Berarti malaikat itu ada stratanya juga. Maka di hadis Muslim saya menemukan seorang sahabat ketika berperang, perang Badar, pedangnya belum sampai ke musuh, musuhnya udah mental duluan. Nanti bisa kejadian begitu, mirip-mirip kayak film-film pendekar ya. Jahat gitu ya. Itu nanti kejadian Pak. Nah ini secara barisan barikadenya kira-kira ya. Sekarang siapakah mereka yang 4, yang 313, yang 124 ribu itu? Ya, siapa mereka sebenarnya? Yang pertama hadis sudah kita baca di depan. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi dari nabi? Duit? Enggak. Istri? Enggak, banyak kok wali jomblo. Istri atu. Kalau nabi kan istrinya berapa Pak? 13. 11, lalu kemudian saat beliau meninggal ada 9 istri. Jadi bukan itu yang diwarisi ya. Walaupun nanti boleh kalau sudah daulah berdiri tuh boleh nikah banyak-banyak. Nanti kata Nabi, satu laki-laki banding 50 perempuan di hadis Imam Muslim. Ta'dilu khamsina imra'ah. Ya, 50 perempuan. Kenapa? Habis perang. Habis perang itu terjadi. Jadi ciri pertama mereka ruhani ulama, walaupun tidak bisa baca kitab. Ulama itu siapa di Quran? Surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma hanya ulama. Berarti yang menjadi pewaris Nabi nggak mesti bisa baca kitab. Ya, kebetulan saya nggak baca kitab Pak, nggak bawa ya. Jadi yang nggak bisa baca kitab nggak usah sedih, nggak masalah. Tapi ada nggak rasa takut kepada Allah di kolbu? Kalau ada potensi menjadi tentaranya. Ya, kalau ada itu dalam diri saya bisa jadi tentaranya. Kalau umur panjang, kan masa depan itu kita nggak tahu. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita dikasih tahu. Ya, itu satu. Yang kedua, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang pribadinya adalah pribadi-pribadi arifina billah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu, itu yang level yang ring 1, ring 2 itu Pak. Itu arif. Apa arti arif? Dia kenal kepada Allah. Sejauh apa dia kenal kepada Allah? Melebihi nama. Dia kenal nama Allah, dia kenal sifat Allah, bahkan diberi pengenalan mengenai rahasia-rahasia tentang siapakah hakikat Allah itu. Tapi itu di dalam dirinya, nggak boleh dibuka. Ya, arifina billah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ilmu-ilmu begitu dibuka. Di saat dulu belum dibuka, baru ditaruh dalam tempat-tempat tersembunyi, sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau mengatakan, aku diajarkan Nabi 2 karung. 1 karung boleh disebarkan, 1 karung tidak boleh disebarkan. Yang 1 karung ini akan disebar di akhir zaman ini. Ini zaman ini Pak. Ya. Yang boleh kita sebar itu kitab hadis. Maka insya Allah next kita buat kajian kitab hadis setiap malam Jumat sekali sebulan insya Allah ya. Benar Pak ya. Kalau sekali seminggu saya nggak kuat Pak. Sekali sebulan insya Allah malam Jumat habis Isya kita buat kajian di sini. Kajian kitab hadis Sahih Muslim. Nanti kita pilihkan babnya. Jilid pertama dulu. Siap untuk punya kitab ya? Ya beli kitab di luar, kita ngaji hadis di sini. Kita buka dulu yang pertama. Semoga yang kedua ikut kebuka. Ya, karung pertama kita buka itulah hadis Nabi, itulah Quran. Karung keduanya sebenarnya ada di balik huruf-huruf Quran itu. Ada di balik kalam-kalam Nabi itu. Jadi sebenarnya Abu Hurairah itu lagi main-main sama kita, lagi canda-candaan sama kita. Gue punya 2 karung gitu.
satu disebar, satu enggak. Mana ada ilmu enggak dibuka, tapi disimpan dalam setiap huruf-huruf Quran itu ada sir-sir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bismillah aja Pak, kalau tahu maknanya mungkin nggak kuat ngelanjutin sampai ke alhamdulillah. Cuma karena kita tidak tahu rahasia basmalah, ya masih begitu kan. Ketemu virus aja suzon sama orang. Virus yang jahat kok kita suzonnya sama orang kan. Karena ilmu basmalah nggak dapat. Masih ingat Khalid bin Al-Walid. Dia itu kalau mau perang sama orang nggak langsung nyerang. Ditanya dulu, ada racun paling hebat di sini? Kalau ada, ayo kita sayembara. Siapa yang masih hidup, berarti dia menang. Yang dibaca cuma Bismillah, minum dia Pak. Wah, ilmu saya belum sampai ke sono sih. Cuma keyakinan kita, insya Allah kita harus latih sampai ke sana. Gimana caranya? Setiap mau minum mulailah baca basmalah. Apa arti Bismillah? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku minum, ngambil kesegaran dari makhlukmu. Insya Allah itu kolbunya akan lembut. Jadi jangan-jangan hati kita ini keras karena kita makan minum tidak menyebut nama Allah, ya. Tadi cirinya berapa udah? 2, arifin, ya, kenal. Ini sebenarnya cabang yang pertama. Yang ketiga, dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sama, tapi lafaznya sedikit berbeda. La tazalu ummati zahirina alal haq. Senantiasalah di antara umatku zahirina ala. Zahirin itu artinya menzahirkan, tapi kalau ditambahin ala itu artinya tolong menolong. Zahirina al haq artinya tolong menolong dalam al haq. Apa arti al haq? Kebenaran. Tertatih-tatih memperjuangkan kebenaran. Kalau ada usaha berjuang, berarti ada tantangan nggak? Ada musuh nggak? Banyak musuh. Dan kalimatnya di situ cuma ta'ifah. Maka ciri ketiga, kelompok itu disebut ta'ifah. Tapi jangan ketipu, banyak sekarang yang ngaku ta'ifah. Istilahnya ta'ifah mansurah. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang amrullah. Apa arti amrullah? Perintah Allah, satu. Apa arti amrullah? Coba kembali ke Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Bukan yang itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai ruh. Katakan ar-ruh min amri rabbi. Itu adalah amrullah kalau diterjemahkan. Berarti hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya al-ilmu an ruhillah. Itu terjemahan saya Pak. Ini terjemahan baru, sebelumnya belum ada yang terjemahin begini. Tapi dasarnya pakai Quran. Sampai datang ilmu mengenai ruh. Karena banyak yang salah faham mengenai ayat ini. Dikira wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah yang engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Itu kan kalimatnya tum. Tum itu kepada yang bertanya, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, kaum ahlu kitab. Hai ahlu kitab, kamu tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Kalimatnya bukan wa ma utita ya Muhammad, bukan, tapi wa ma utitum dalam kurung ya ahlal kitab. Tidaklah kamu diberikan ahli kitab kecuali sedikit. Berarti Nabi Muhammad diberikan banyak. Karung itulah yang masih disembunyikan sampai hari ini. Ilmu tentang apa? Mengenal ruh. Dan ini agak berbeda dengan mainstream memang. Cuma kan katanya Taifah tidak takut dicaci maki orang, ya kita semoga kita bagian dari mereka. Ilmu itu adalah ilmu mengenai ma'rifatur ruh. Kita sudah cek semua kitab-kitab yang ada ya pada kita, tentunya PDF dan segala macam. Saya nggak berani menyebutkan angka kitabnya berapa, terkualat lagi ya, takut salah. Tapi sebatas yang kita baca dari kitab-kitab yang bahas ruh, semuanya masih ambigu. Yang mereka bahas ruh itu masih arahnya kolbu,
Masih dianggap sukma atau jiwa. Bukan. Ruh itu rahasia Allah. Kalau kalbu sudah dieksplor oleh Imam Ghazali. Nafs sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Apalagi akal sudah dijelaskan oleh para filosof. Ilmu-ilmu yang ada sekarang kan cabang dari akal semua. Ilmu mengenai yang tarekot yang ada di alam semesta hari ini, itu mentoknya di ilmu kolbu. Maka zikirnya zikir kolbu, riadohnya riadoh kolbu, semuanya di situ. Tapi nggak sampai kepada ma'rifatur ruh. Ternyata ma'rifatur ruh itulah jalan terdekat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan inni qarib, sungguh aku dekat. Itu sedekat kita sama nafas kita. Bukan berarti di dalam diri kita ada Allah, bukan. Itu salah, nanti jadi Allah nyatu ke badan, ya nggak boleh begitu. Tapi dekat sekali, dan dekatnya hanya Dia yang tahu. Dan kekasih-kekasihnya, ya. Allah kasih kunci-kuncian. Dekatnya Allah dan Nabi Muhammad itu seperti qaba qausaini au adna, seperti dua busur atau lebih dekat. Itu Nabi Muhammad, Pak. Jika Al-Imam Mahdi sedekat itu kepada Allah, maka jika Nabi Muhammad sedekat itu kepada Allah, maka Al-Mahdi juga sama. Kan pewarisnya adalah Al-Mahdi. Tadi saya kembali ke hadis pertama, ada yang ketinggalan. Ulama pewaris para Nabi. Oke, Nabi berapa tadi? 124.000. Sahabat berapa? 124. Jadi sebenarnya, ini antum mungkin jarang mendengar ini. Sahabat-sahabat 124.000 itu adalah pewaris semua Nabi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, di antara Nabi itu ada yang punya murid, punya jamaah, punya umat, ada yang tidak punya. Di antara sahabat ada yang punya umat, ada yang tidak punya umat, ada yang nggak punya jamaah, sama. Berapa jumlahnya tadi? Nabi wafat, jumlah sahabat 124.000. Tapi yang kedetek oleh ahli hadis Imam Ibnu Hajar cuma 12.000. Ya, di kitab Al-Isabah seingat saya ada 12.000. Ketulis namanya ada. Berapa tadi? 124.000. Yang ketemu namanya cuma 12.000. Gimana tuh? Berapa persen dapatnya? Cuma 10% yang namanya ada. Sama. Nanti tentara Al-Mahdi yang dikenal paling cuma 10%. Yang lain nggak tahu, Pak. Ahlul Badar aja antum nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak Ahlul Badar siapa aja? Saya aja nggak hafal semua. Padahal kita baca sering, tapi nggak hafal-hafal semua. Apa begitu ya? Begitulah hafalan kita. Jika semuanya mewarisi para nabi, maka 124.000 nanti tentara Al-Mahdi itu juga pewaris para sahabat. Berarti mereka juga pewaris nabi, udah begitu ilmunya. Maka layak nggak mereka nanti dapat ilmu mengenai ruh? Layak. Bapak coba lihat, teman-teman, saudara, ikhwan, akhwat fillah, coba lihat kisah Nabi ketika beliau di-mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ketemu nabi-nabi lain nggak? Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa lagi sholat di mana? Di kuburnya. Itu yang kelihatan ruh atau apa? Ruh. Itu sholat apaan? Sholatnya ruh. Karena Nabi mengerti ilmu ruh, dia bisa melihat ruh sholat. Maka orang yang tidak mengerti ilmu ruh, pengalaman antum, hati-hati. Pengalaman spiritual, tolong tidak dipercaya. Kenapa? Karena ini alam gaib, itu alam yang antah berantah, alam yang berbahaya. Banyak orang calon-calon wali, bahkan wali dipecat dari kewaliannya karena terjebak di alam itu. Banyak, bukan satu dua. Barsiso, tahu Barsiso? Dipecat, Pak. Jadi cerita wali dipecat dari dulu sudah ada. Itu contohnya Barsiso. Musailamah, dulu kan belum Al-Kazzab. Musailamah itu bisa melihat malaikat, bisa melihat, ngakunya dia. Tapi yang dia lihat bukan malaikat sebenarnya. Yang dia lihat itu iblis menyerupai diri. Lalu ada seorang dekat, jadi bisa jadi ini terjadi pada orang-orang dekatnya Rasulullah
Sama, nanti akan ada orang-orang dekatnya Al-Mahdi, itu murtad, nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalau kita ditakdirkan bersama beliau, kita bukan yang murtad itu ya. Jadi Nabi diturunkan ayat surah Al-Mu'minun mengenai penciptaan alam, penciptaan manusia. Lalu orang ini selesai menulis, dia mendengar sesuatu. Jadi dia larut, terbawa oleh Nabi ke alam malaikat. Malaikat Jibril lagi membacakan lafaz, terdengar olehnya. Terus dibacakan, wahai baginda Rasulullah, aku mendengar lanjutan ayat ini, tabarakallah ahsanal khaliqin, kalau nggak salah itu ya, di surah Al-Mu'minun itu. Terus Nabi bilang, betul. Dia ketipu ketika Nabi mengatakan betul, benar, sahih ente gitu. Ketipu dia di situ. Nabi kan susah Pak untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Nabi itu selalu bilang, iya, kamu benar. Apa dalam batin orang ini? Orang ini lagi diuji. Diuji dia ketika dia menjadi penulis wahyu dan mendengarkan lafaz-lafaz wahyu yang Nabi dapat dari malaikat. Apa kata dia dalam hati? Kalau gitu mah gue juga bisa jadi nabi. Kalau gitu mah gampang jadi wali. Oh begini cara dapat wahyu. Oh begini alam gaib. Gampang sekali ya. Kena dia Pak. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah bilang tidak kepadanya. Karena Nabi itu nggak pernah bilang, oh tidak. Nabi nggak mau menyedihkan orang. Bahkan ketika ayah seseorang dikatakan, aina abi, di mana ayahku? Kemudian Nabi mengatakan, finnar. Nabi lupa menyedihkan orang, membuat orang sedih. Akhirnya beliau revisi, bapakmu masuk neraka. Nabi untuk menghibur orang ini bawa-bawa pamannya, tapi disebut bapaknya di situ. Sekarang yang nggak mengerti adab kenabian, dengan sopannya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Itu kalau ada zuriat Nabi di sini ditonjok nggak dia tuh? Ya. Tapi Habib mana tuh? Habib kita di sini mana? Ya nggak marah, dia sabar-sabar aja dia. Nggak sopan itu. Sangat-sangat tidak sopan. Apa bahasa bukan Allah? Habis Isya masih langsung? Azan dulu ya? Oke, baik. Teman-teman yang melakukan Allah, ikhwan akhwafillah. Jadi tentara Al-Mahdi itu, mereka disebut dengan kelompok Ta'ifah. Sedikit, ke Ta'ifah itu sedikit, kelompok kecil. Karena kita sudah kasih tahu tadi, jika semua para sahabat 124.000, Nabi juga segitu, maka jumlahnya gak jauh-jauh dari itu. Baru belakangnya itu bayang-bayang mereka, ya orang-orang yang ikut ngintil-ngintil mereka lah, murid-muridnya. Jumlahnya gak banyak, lawan 7M. Kalau habis mah virus ini mungkin habis jadi 6 miliar kali ya. Ya ini kan virusnya belum turun lagi. Ya kata mereka ada 6 kan? Ini baru 2 Pak. Ya makanya sekarang nikmati aja dulu ya. Kita pakai masker lagi yang padat. Vaksin lagi, terserah deh dia mau vaksin berapa kali. Ya, kita ikutin aja mainnya. Kan Allah mainannya lebih cakep. Mereka lagi main-main gak sama kita? Zolim gak sama kita? Zolim, kita dimain-mainin. Masa sekarang mau naik pesawat harus begini, mau masuk mall mau gini. Tapi untungnya anak kita lebih bahagia di rumah sekarang ya. Tapi kan satu hal direnggut dari kita. Ini zolim yang sudah global, dan ini bukan masalah kita dengan pemerintah Pak. Jangan kejebak. Ini masalahnya sudah global. Ini sudah global. Jadi jangan kejebak. Antum itu apa-apa dikit nyalahin wali kota, gubernur, presiden. Jangan mikirnya sekarang global. Jangan kejebak di politik lokal. Ini udah urusannya internasional sudah. Ya. Nggak ada urusannya saya mau bela siapa. Saya cuma ngajak kesadaran kita biar lebih luas. Jangan kesadaran cetek. Kesadarannya harus lebih luas. Ini perangnya bukan perang antara Jokowi Prabowo lagi, ya. Bukan antara PDIP, PKB, komunis dengan salah. Enggak, bukan itu lagi. Enggak, ini buktinya komunis lewat tuh nggak ada ya. Nggak ada kan? BNPT Densus menemukan teroris itu kelompok ekstrim Islam, Pak. Kelompok ekstrim atas nama Islam. Nggak ketemu satupun orang ideologi ini, ideologi itu, nggak ada. Yang ada berteologi sebelah itu.
yang tauhidnya uluhiyah rububiyah, al-mulkiyah, al-hukmiyah. Uluhiyah rububiyah, nomor 3-nya apa dia? Ya, bukan asma sifat, al-mulkiyah, hukmiyah. Kalau asma sifat paling ngebom kita pakai kata bid'ah. Kalau yang udah hukmiyah, itu beneran. Dan Nabi mengatakan, فَإِذَا لَكِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau ketemu mereka, perangi mereka. Lafaznya begitu. Tapi ciri-cirinya ribet, Pak. Di Quran disebutkan apa? Di hadis. Yatluna ayatillahi ratba. Ini saya udah ulang-ulang biar kita aware. Saya ulang-ulang biar Bapak disadar semua, teman-teman sadar semua. Mereka membaca Quran, hafal Quran ratba. Banyak. Jadi pergerakan akhir zaman ini sama-sama Qurani. Bedanya satu ilmunya ilmu ruh, satu ilmunya cuma hafalan. Satunya cuma simbol, satunya makna. Yang makna ini yang kita ambil nanti, ya. Jangan mau diambil. Silakan antum buat rumah tahfiz, tapi ajarkan ruh beragama, ya. Tafadhal muazzin. Mungkin gak usah tanya jawab ya, tapi saya lanjutkan aja. Nah, ini yang paling unik. Kalau Taifah itu diberikan ilmu tentang ruh, ya'tiya amrullah, nasrullah. Jadi ilmu ruh itu adalah inti dari bantuan Allah kepada Taifah. Karena ruh mereka nanti dikuatkan oleh Allah karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat-saat berperang nanti itu mereka, karena mereka kekasih Allah, mereka bisa berinteraksi dengan Allah, bisa berkoneksi dengan Allah. Maka Allah izinkan mereka memahami bahasa-bahasa alam. Jadi itu metodologisnya. Allah izinkan batin mereka, bukan telinga ini. Batin mereka memahami bahasa-bahasa alam. Kecuali ada satu pohon, namanya pohon gharqad, yang sekarang mereka juga lagi tumbuhkan. Bapak kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, itu search di YouTube, itu mereka juga sudah menemukan sapi apa namanya? Sapi merah, ya. Dan itu langsung dari peneliti-peneliti Yahudi. Dan mereka mengatakan kita sedang menunggu Mesiah. Mereka sendiri ngomong Mesiah itu Al-Masih. Tapi Al-Masih kan ada dua, Isa atau Dajjal. Yahudi senang nggak sama Nabi Isa? Yahudi senang nggak sama Nabi Isa? Yahudi benci dengan Nabi. Berarti Al-Masih yang mana nih? Ya yang ono. Semuanya bisa memberitahukan apa kata pohon, tembok, bebatuan, air. Semuanya mengatakan, ya Muslim, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah, aduwullah, di sini ada musuh Allah. Jadi jumlahnya tidak banyak, tidak sampai 1 M. Musuhnya bermiliar. Tapi tentaranya adalah alam semesta ini. Kecuali satu pohon itu, Pak. Kecuali jin kafir. Kecuali iblis. Dan mereka, tentara Al-Mahdi ini, diizinkan Allah mendengarkan suara itu. Kalau pohon kan setiap hari dia tasbih sebenarnya. Dia berbicara setiap hari. Membaca tasbih. Tapi kita dengar nggak ada telinga ini? Enggak. Itulah salah satu makna daripada ya'tiya amrullah, yaitu islah. Al-Mahdi. Jadi ciri-ciri terakhirnya adalah mereka diislah bersamaan diislahnya Al-Imam Al-Mahdi. Pertanyaannya, kalau diislah, apa arti islah? Diperbaiki. Berarti sebelumnya Allah kasih casing apa? Casing manusia biasa. Brekele, gak jelas. Orang kalau ketemu dia wah masa wali begitu gitu. Masa Mahdi begini? Apalagi ngaku di YouTube kan gak mungkin. Sebelum islah, nggak mungkin antum bisa tahu siapa Al-Mahdi kecuali dikasih isyarat kolbunya sama Allah. Secara hakul yakin, ya. Pasti ada syak ragu masa. Maka sekarang karena muncul virus, muncul krisis, semua orang akan panik. Di saat panik, orang-orang akan mencari
jalan pintas spiritual. Di saat itulah orang-orang gurunya mati, mursyidnya mati, syekh mursyidnya tiada. Di saat itu dia akan mengaku sebagai Al-Mahdi. Kenapa? Dia menemukan ilmu baru, dikira itulah ilmu yang satu karung yang kedua. Padahal kalau orang nggak berguru, gurunya siapa? Setan. Ya, nanti penciriannya itu aja Pak. Ciri-ciri Al-Mahdi palsu, dia nggak ada gurunya. Ini paling gampang. Paling gampang cek Al-Mahdi palsu. Dan yang paling sedih, ada yang nggak percaya Al-Habaib. Padahal Al-Mahdi pasti Habaib. Berarti tentara yang di sono, musuhnya kita, ciri-cirinya apa nanti? Gak percaya sama zuriat Nabi. Udah sekarang berbaju Islam mereka. Ya, hati-hati Pak dengan kelompok sekarang yang gak percaya dengan habaib. Saya kasih bilang hati-hati aja. Karena belum pasti juga kan. Siapa tahu besok dia berubah. Siapa tahu besok dia dapat hidayah. Ya, kita semoga diberi hidayah oleh Allah dan mereka juga. Jangan bilang semoga mereka dapat hidayah. Lupa mendoakan diri sendiri. Ya, ini ciri-ciri yang paling unik tadi. Tentara Al-Mahdi diberikan kemampuan membaca bahasa alam semesta. Ya. Dan itu bukan halu. Itu langsung setelah Allah islah kalbu mereka. Allah islah batin mereka bersamaan dengan islahnya Al-Imam Al-Mahdi. Dan ada satu rahasia. Islahnya Imam Mahdi itu sama dengan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu diislah dengan cara mi'raj. Begitu juga dengan Al-Mahdi. Semoga kita yang hadir menjadi tentara-tentaranya, kalau tidak pencintanya. Jika tidak, semoga meninggal husnul khatimah. Jangan sampai ada yang menjadi tentara Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.